Ayo, senyumnya mana? Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Haleluya. Mari Katika. Shalom adik-adik. Nah sebelum kita mau rock quiz, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita semuanya sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk melakukan rock race ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau berkati sinyal ini Bapak dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Oke semuanya boleh berdiri, kita mau lagu baru ya. Ayo kita berdiri yuk semuanya yang suka baca Alkitab. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Boleh angkat tangan. Siapa nih yang suka baca Alkitab? Wah, semuanya suka baca Alkitab. Yuk kita nyanyi lagu baru ya. Ku buka Alkitabku. Itu namanya judulnya ya. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Nama Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh Sirami hidupku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, yang suka baca Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. sekali lagi ya, ku buka Alkitab, Lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berbuah sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan berbuah ya, tapi buahnya dari yang kecil. Berbuah, berbuah, lebih besar. Berbuah, 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 lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, katakan berbuah dari yang kecil. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Masih kuat gak? Kita memuji Tuhan. Ayo kita berdiri yuk. Berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat
akan pulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ayo kita bawakan satu lagu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, katakan ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Oh, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau hebat. Mari kita Terima kasih. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kau hebat. Dimuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan melalui Zoom di rumah masing-masing. Berkati kakak-kakak yang ada Tuhan. Berkati biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Kak Yopi, Kak Tika, Miss Rahel. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, haleluya. Apa kabar semua, sehat? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar firman ya. Tadi Kak Yopi sudah berdoa. Kakak mau nanya nih sama adik-adik. Kira-kira nih, kalau ada teman kalian yang nyontek, terus ngerjain PR-nya aja, lihat punya kalian, terus dia jadi juara, kira-kira kesel gak ya? Yang bilang kesel angkat tangan. Terus bilang sama mama gini, mama beliin aku HP baru dong, beliin PS yang terbaru. Wah, ada kan PS yang canggih. Nanti aku bla 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 bla. Ternyata dia tidak taat sama mama papa ketika disuruh belajar. Enggak. Kira-kira anak-anak, adik-adik lihat teman yang seperti itu jengkel gak? Siapa yang bilang jengkel? Oh banyak ya jengkel ya. Itu kalian bukan, saya rasa bukan kalian ya. Anak-anak Yedika gak ada ya. Adanya anak-anak yang di jauh di sono. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Hambar mau bawakan firman Tuhan tentang anak yang hilang. Siapa yang di sini pernah hilang? Pernah dijemput mama papanya gak ketemu? Sedih kan? Nah kita akan dengar pembacaan kita ya. Kita ambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-24. Yuk kita dengarkan ya ayatnya. Mari Kak Sigit. Nah kita dengarkan pembacaan kita. Lukas pasal 15 ayat 1 hingga yang ke-24. Berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali." Oke, thank you Kak Sigit. Nah, adik-adik kita sudah baca ya, kita dengar pembacaan kita dari kitab Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Nah, ceritanya begini, kakak mau simpulkan. Ada seorang bapak memiliki 2 orang putra, ya. Ini sudah dewasa tentunya. Nah, bapak ini sangat sayang kepada anaknya dan tidak ada yang dipilih-pilih, semua disayang, ya. Namanya orang tua nggak ada yang pilih kasih, semua sayang sama anak-anak. Nah, suatu hari si bungsu ini datang sama bapaknya, bahasanya gini, Papa, ada apa? Papa, bagi dong, hartanya dong, warisan dong, Pak. Aku pengen nih jalan-jalan. Hah? Kamu minta warisan, Nak? Oke deh, Papa bagi ya. Oh, papanya baik nggak? Nggak dibilang ditolak loh. Oke, Papa bagi. Akhirnya dibagilah anak bungsu itu. Sebenarnya si bapak ini juga cemas. Waduh, kalau nanti aku bagi, pasti dia akan berbuat sesuatu. Ayahnya cemas. Kemudian si bungsu ini jual tuh adik-adik. Harta yang dibagikan oleh papanya itu dia jual. Kemudian dia pergi. Pak, gue pergi dulu ya. Pergi dulu dah. Dah papa. Ya pergi. Ya. Ya kalau anak sekarang mungkin naiknya moge. Tahu moge? Motor gede. Nah, kakak implikasikan dalam sekarang. Dia naik motor gedenya. Brem. Jalanlah dia pergi. Datang ke suatu kota. Nah, di situ dia senang banget adik-adik. Dia nggak ada bapaknya, dia senang, dia pesta. Wow, banyak temennya datang sama dia. Semua senang dong, karena ada apa? Orang tajir, ya. Ada yang kaya, datang anak muda, ganteng, kaya, naiknya moge lagi, gaya pakai kacamata hitam, pakai topi, keren deh pokoknya. Keren abis, semua temennya jadi banyak dia ya. Dia senang, semua suka sama aku nih. Dia nggak sadar, kalau yang dia suka itu ternyata apa? Hartanya habis. Hartanya sudah hilang. Akhirnya dia kehilangan hartanya habis. Dia jual semua, dia berpesta pora, dia suka mungkin nonton film yang keren-keren, dia pokoknya selesailah semuanya. Nah, tiba-tiba datanglah kelaparan di negeri itu. Semua orang kesusahan, mereka mengalami kesulitan hidup. Demikian juga dengan pemuda ini. Dia mengalami kesulitan hidup, dia udah nggak bisa makan. Bayangin loh, orang tajir, anak orang kaya, nggak punya makanan. Aduh, perutku lapar nih. Nggak ada makanan lagi yang aku bisa makan. Apa ya, supaya aku bisa makan? Akhirnya dia mau cari kerja dia. Dia ketok perusahaan A, perusahaan B, nggak ada yang mau terima dia kerja. Hanya satu tempat dia bisa kerja, yaitu di tempat peternakan babi. Di situ bukan jadi pemilik, dia jadi orang yang pelihara, kasih makan babi, dia mandiin babinya mungkin. Bayangin orang kaya kerja di peternakan babi. Kalian pernah nggak datang ke peternakan babi? Kakak pernah. Baunya tidak enak sekali, baunya tidak sedap. Bahkan kita mau rasanya mau muntah. Nah, anak ini dia lakukan adik-adik. Dia ke peternakan, ya daripada gue nggak ada makanan udah dah gue kerja aja di sini. Akhirnya dia kerja di situ. Dia pengen saking laparnya, aduh perutku melilit nih, udah berhari-hari aku nggak makan. Dia pengen makan, tapi nggak ada yang ngasih makanan sama dia. Aku makan aja ya. Makanan babi ini. Coba, anak orang kaya nggak punya makanan, pengen makan makanan babi. Padahal itu tidak pernah dia pegang aja, nggak pernah. Tapi adik-adik ketika dia pengen makan pun makanan babi itu udah habis. Tidak ada orang yang memberi dia. Ya, sedih dah kali dia pikir, aduh
kok aku hidupku jadi begini ya? Hartaku habis, nggak ada teman yang nolong aku. Gimana ya? Kalau aku pulang aja deh ke rumah papa. Di sana kan di papaku banyak pelayan. Semua nggak ada yang nggak makan. Makanannya berlimpah, enak. Semua kerja enak sama papaku. Udah deh, aku pulang aja ya. Nggak apa-apa deh. Nanti aku nggak jadi anaknya papa lagi, tapi aku bisa kerja, aku bisa makan enak. Akhirnya dia putuskan, dia pulang ke rumah papanya. Dia ke sana, dia udah nggak naik moge lagi, udah nggak punya duit, ya, udah nggak punya apa-apa. Dia jalan. Papanya itu ternyata setia loh adik-adik. Dia tiap hari doain anaknya, dia pengen anaknya itu pulang. Wah, jalan dari jauh papanya begini. Siapa ya? Kayaknya aku kenal deh. Nah, papanya lihat bahwa yang jalan itu adalah anak bungsunya, anak yang dia sayang juga. Akhirnya nggak sabar adik-adik, papa itu lari. Dia cari anaknya, dia lari. Sampai di depan anaknya, dia peluk anaknya, dia cium, dia nggak peduli bau anaknya apa. Karena papanya ini sayang sama anaknya. Dia peluk, dia cium, oh anakku akhirnya kau pulang juga. Bapak, ampuni aku Bapak, ampuni aku Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga juga terhadap Bapak. Ampuni aku Bapak, aku nggak layak jadi anak Bapak, jadikanlah aku pelayanmu. Papanya tidak seperti itu adik-adik, hukum anaknya tidak. Dia panggil pelayan, kami here, kemari. Ambil baju yang bagus, pakaikan cincin di jarinya, pakaikan sepatu. Anakku yang hilang sudah pulang, yang mati sudah hidup. Papanya ini saking sayang. Dan jangan lupa ya pelayan, potong anak lembu ya. Kita hari ini pesta, kita mau bikin pesta, kita mau party. Sebab apa? Anakku yang mati sudah hidup, yang hilang sudah kembali. Wah, bapaknya ini senang banget tadi. Anak bungsu ini melambangkan kita. Ya. Kita dekat sama mama papa. Katanya kita dekat sama Tuhan Yesus. Tiap minggu kita sekolah minggu. Di sekolah ada rokris, ikut rokris. Tapi hatinya menjauh sama Tuhan. Yuk baca Alkitab. Ternyata yang dibaca bukan Alkitab. Mamanya bilang, Bejo, Pak Ijo baca tuh Alkitab. Iya Ma, iya Pak. Oke saya baca. Ternyata mana Alkitabmu? Ini Ma, aku pakai apa ini? Pakai handphone deh man. Mah ya, dia lihat dalamnya handphone. Tapi dia tidak baca Alkitab. Dia main apa? Senam jari. Ya, main game. Padahal dia ada, di sekolah minggu ada. Tetapi pikiran dan hatinya tidak di ruang sekolah minggu. Pikiran dan hatinya tidak ada di dalam ruang ibadah. Nah, anak bungsu tadi dikenakan apa adik-adik? Dikenakan sepatu. Sepatu ini melambangkan supaya anak itu kakinya tidak terantuk batu. Artinya tidak berbuat dosa lagi. Kemudian dikenakan jubah. Jubahnya bukan jubah yang murah. Jubah yang bagus, jubah yang luar biasa yang dikasih itu melambangkan apa? Pengampunan dosa. Dikenakan jubah yang baru supaya apa? Kita tidak jatuh lagi dalam dosa yang lama. Yang kemudian dikenakan apa? Cincin. Cincinnya emas. Cincin yang mahal. Dia kenakan itu melambangkan apa? Dimeteraikan bahwa kamu disahkan sebagai anaknya Bapa di surga. Nah, anak ini disahkan. Dan ketika itu anak itu datang sama Bapak. Bapak ampuni aku sudah berdosa terhadap surga juga terhadap Bapak. Dia menyadari dia nggak layak disebut anak lagi. Dia mau jadi pelayannya. Tetapi Bapaknya tetap mengasihi dia. Demikian juga Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ketika kita nakal adik-adik. Ketika mungkin kita di sekolah nyontek, Tuhan juga nggak tinggalin kita. Tuhan kasih kita kesempatan. Ya. Mari kalau hari-hari ini kita nggak nurut sama mama papa. Ingat, mama dan papa itu wakilnya Tuhan di bumi. Tuhan titipkan kalian sama mama papa kalian supaya menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang hebat. Karena saya percaya nggak ada orang tua anaknya yang nggak berhasil. Maunya semua anaknya berhasil jadi dokter, jadi polisi, jadi presiden zamannya nanti kalian dewasa. Tapi jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak boleh simpulkan bahwa setiap ketika kita berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan.
Ketika Tuhan kuduskan, ampuni dosa kita, kita minta ampun. Jangan balik kayak babi, adik-adik tahu nggak babi? Babi itu masuk dalam kubangan supaya badannya bersih. Habis itu dia gulung, masuk ke dalam lagi. Jadi sudah tahu itu dosa dilakukan. Ya, mari kita bertobat. Kakak juga bertobat, kita semua bertobat. Jangan kehilangan kasih Bapa. Bapa mengasihi kita. Kalau Tuhan tegur kita, itu ditegur lewat mama papa, lewat kakak-kakak pembina, lewat ibu guru, bapak guru, lewat kakak-kakak sekolah minggunya. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan sangat peduli sama kita. Kakak mau tutup dengan satu ayat. Ya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari jaga hatimu. Jangan sampai engkau terpengaruh, terpancing oleh teman-temanmu yang kamu diledeki tiba-tiba pengen marah. Jaga hatimu. Ya, tahan emosi, jangan marah, ampuni mereka. Ya. Dan di Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau ada firman Tuhan atau mama papa bilang, bapak pendeta bilang, kakak-kakak sekolah minggu bilang, yuk dengar firman itu nggak sesuai dengan hati kita. Kita sadar kalau kita bersalah, kita bertobat datang sama Tuhan. Karena kita akan tetap menjadi anak Allah. Amin. Siapa yang mau dikasih mahkota kehidupan? Hah? Mau kan? Di surga ya jadi anak Bapa. Apa yang kita minta pasti Tuhan beri. Kalau hidup kita benar, ingat doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dan doa orang benar itu didengar sama Tuhan ya. Jadi kalau minta apa-apa sampaikan sama Tuhan. Kok nggak dijawab-jawab ya? Koreksi hati kita. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh membersihkan hati kami. Sikap hati kami menjadi sikap hati yang tulus, yang benar. Supaya hidup kami memiliki integritas di hadapan Tuhan. Karena kami mau berlaku jujur Tuhan. Kami mau perkataan dan perbuatan kami satu arah Tuhan. Dan kami mau terus menjadi berkat Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami kalau udah melawan mama papa. Ampuni kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang baik yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami, hingga Engkau dapati kami setia waktu Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita doa syafaat ya. Boleh Gaby pimpin doa. Mari anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Mari Gaby. Dibuka mic-nya nak. Oke Gaby silakan. Mari kita bersatu dalam terima kasih hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Tuhan berkati negara kami, lindungi negara kami dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan ya Tuhan dari ini berkati presiden dan wakil biar negara. Terima kasih Tuhan hari ini juga berdoa untuk Tuhan, kiranya bisa bermanfaat bagi bangsa dan berkati buat Indonesia supaya bisa menjadi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa dengan sesuatu. Mari angkat tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan engkau didapati Tuhan setia waktu Tuhan Yesus datang. Yang dipercaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Gaby sudah melayani pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Popi, Ibu Yeni, kakak-kakak pembina yang lain, Kak Sigit, Om Sanusi, Kak Olva, Kak Tika, Kak Rahel, semuanya Kak Yopi sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih adik-adik TK, adik-adik SD semua. Tuhan memberkati ya. Saatnya kita foto ya. Oh iya, saya minta maaf belum sempat kirim hadiah kuis kemarin ya. Nanti minggu ini diusahakan kirim. Oke, yuk kita foto. Jadi ketiga, jari 3. Simon buka ya kameranya. Ayo Bang Kak Yopi.
Ayo Bi, ayolah jangan melarikan diri. Kak Alfa. Mana Kak Tika? Ih, Kak Susi. Dapat bunga dari siapa dia? Tuh, kita panggil kakak-kakak pembina. Ayo kakak. Oke, kita ini kakak-kakak kita yang setia ya adik-adik. Doain kakak-kakaknya terus tetap setia. Iya, enggak ada. Enggak ada. Oke. Mistika mana kakak Tika? Oke, terima kasih adik-adik, Bapak Ibu guru, kakak-kakak pembina, terima kasih untuk kesetiaannya melayani Tuhan. Tuhan memperhitungkan dan memberkati. Bapak Ibu guru, adik-adik TK, Mama Papa, terima kasih ya. Sudah dukung anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Hitungan ke-5 mundur ya. 5,